Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa berada di 10 hari bulan Zulhijjah. Hari-hari yang dicita-citakan oleh seluruh umat manusia. Seandainya mereka korbankan seluruh harta di dunia ini agar mereka bisa menjumpai satu malam di 10 hari bulan yang penuh berkah ini, niscaya mereka tidak akan mampu menjumpainya karena ajal telah ditakdirkan lebih dahulu untuk menjumpai mereka. Sedangkan kita semua mendapatkan hari yang berkah ini dengan tanpa usaha sedikit pun atau tanpa meminta sedikit pun kepada Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dan memberikan kesempatan bagi kita untuk beramal saleh dan memperoleh pahala yang besar. Alhamdulillah. Mengenai keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin afdalu 'indallah min 'ashri Dzulhijjah, wala layalin afdalu min layalihinna." Artinya, tidak ada hari-hari yang lebih afdal dibandingkan hari 10 Zulhijjah, dan tidak ada malam-malam yang lebih afdal dibandingkannya. Berapa banyak hati manusia yang bersinar dan penuh cahaya di dalam 10 hari bulan Zulhijjah. Berapa banyak orang-orang yang diampuni dosanya dan ditinggikan derajatnya dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini. Mereka lah orang-orang pilihan. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan perhatian lebih dari Allah. Mereka lah orang-orang yang dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena kita sudah sampai di hari yang mulia ini, maka hendaknya kita perbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang telah berada di 10 hari bulan Zulhijjah, sedangkan ia ridha dengan kelalaiannya, ridha dengan menyia-nyiakan perintah Allah, ridha dengan matanya dikotori dengan pemandangan-pemandangan yang haram, maka jangan salahkan siapapun kecuali salahkan dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala telah menawarkan kesucian hati dan ketenangan jiwa untuknya, akan tetapi ia enggan untuk menerimanya dan lebih memilih mengotori hati dan jiwanya. Allah telah menawarkan ketinggian dan kemuliaan derajat untuknya, akan tetapi ia enggan untuk menerimanya dan lebih memilih untuk menghinakan dirinya. Wal'iyadu billah. Ma akramatil ibadu anfusaha bimithli ta'atillah wala ahanat anfusaha bimithli ma'siyatillah. Tidak ada yang memuliakan derajat seorang hamba melebihi berbakti kepada Allah, dan tidak ada yang merendahkan derajat seorang hamba melebihi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Manfaatkanlah 10 hari bulan Zulhijjah ini dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir dan mengerjakan puasa sunnah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma min ayyamin afdalu 'indallah walal 'amalu fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyamil 'ashr." Artinya, tidak ada hari-hari yang lebih afdal di sisi Allah. Begitu pula amal saleh yang dikerjakan di dalamnya terlebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini, yakni 10 bulan Zulhijjah. Fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir fa innaha ayyamu tahlil wa takbir wa dzikrillah azza wa jalla. Maka dari itu, perbanyaklah di dalamnya mengucap tahlil dan takbir, karena ia adalah harinya untuk memperbanyak tahlil, takbir dan berzikir kepada Allah azza wa jalla. Wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bi siyami sanah. Dan sungguhnya puasa satu hari di dalamnya pahalanya menyamai dengan puasa 1 tahun. Wal amalu fihinna yudha'afu bis 700. Dan setiap amal soleh yang dikerjakan di dalamnya dilipat gandakan Allah menjadi 700 kali lipat. Jika kita tidak mampu untuk puasa sunnah di 10 hari bulan Zulhijjah, maka minimal jangan sampai kita melewatkan atau ketinggalan puasa Arafah.
karena puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qabla was-sanata allati ba'dah." Artinya, puasa Arafah dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Ketika telah tiba malam hari raya, maka hidupkanlah malam itu dengan solat isya dan solat subuh berjamaah. Bacalah ayat suci Al-Quran semampunya dan kerjakanlah solat witir 11 rakaat atau minimal 3 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk menghidupkan malam-malam hari raya dengan sabdanya, "Man ahya lailatal 'id ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub." Artinya, barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, niscaya Allah akan menghidupkan hatinya pada hari di mana mati segala hati manusia, yakni di saat sakaratul maut. Kemudian perbanyaklah mengucap takbir hari raya dimanapun dan dalam keadaan apapun, karena itulah syiar hari raya umat Islam. Inilah yang dinamakan dengan takbir mursal, takbir yang sunnah dibaca mulai dari tenggelam matahari pada malam hari raya hingga dilaksanakan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Dan ada takbir khusus yang dinamakan dengan takbir muqayyad, takbir yang khusus dibaca setiap selesai solat, baik solat fardu maupun solat sunnah, yaitu mulai dibaca pada tanggal 10 Zulhijjah hingga tenggelam matahari tanggal 13 Zulhijjah atau hari terakhir hari tasyrik. Dan disunnahkan juga mengucapkan takbir ketika mata kita tertuju kepada hewan kurban. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma pada tanggal 10 bulan Zulhijjah keduanya pergi ke pasar, berkeliling pasar, bukan niat untuk jual beli, melainkan dengan niat hanya untuk melihat-lihat hewan kurban dan mendapatkan pahala dengan banyak mengucapkan takbir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita juga disunnahkan pada hari raya memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang baru dengan niat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta menampakkan nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, kata Allah, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu siarkan. Bukan dengan niat untuk bermegah-megah atau menyombongkan diri, sebab menyombongkan diri dengan pakaian yang mewah akan membawa kehinaan nanti di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man labisa thawba syuhratin fid dunya albasahu Allahu thawma madallatin yaumal qiyamah thumma alhaba fihi nara." Rawahu Ibnu Majah. Artinya, barang siapa yang mengenakan pakaian dengan penuh kesombongan di dunia, maka Allah akan mengenakan pakaian kehinaan pada hari kiamat dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Dan kita juga disunnahkan pada hari raya makan sebelum salat Idul Fitri dan tidak makan sebelum salat Idul Adha. Disunnahkan juga memilih rute yang berbeda ketika pergi dan pulang dari salat Id. Dan di tengah perjalanan kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca tahlil, tahmid dan takbir. Dan jika kita punya sedikit rezeki maka bersedekahlah. Sambung tali silaturahim dan tebarkan salam dan kasih sayang kepada saudara-saudara kita. Dan jika ada di antara kita yang mampu berkurban, maka berkurbanlah, karena tidak ada ibadah yang lebih istimewa di hari raya Idul Adha selain dengan berkurban. Berbahagialah bagi mereka yang telah berkurban, karena dengan berkurban akan menyucikan harta, jiwa dan raganya. Dengan berkurban maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dan ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa tanduk, kuku, tulang dan rambut hewan kurban, lalu diletakkan pada timbangan kebaikannya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, Gumi, berdirilah dan saksikanlah penyembelihan hewan kurbanmu, karena bagimu mendapatkan ampunan Allah pada tetesan darah pertama yang jatuh ke bumi, dan ia akan datang pada hari kiamat dengan membawa kuku, darah
daging dan tulangnya, kemudian diletakkan di atas timbangan kebaikanmu, dan bagimu dari setiap helai rambutnya mendapatkan satu kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua di hari yang penuh berkah ini, diberikan keselamatan, diberikan keberkahan, diberikan kemenangan dan persatuan sesama kaum muslimin.